Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Besok lusa tanggal 14 Februari, seluruh dunia akan merayakan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Dapat dipastikan untaian kata cinta penuh wangi bunga akan bertaburan di udara dan memenuhi ruang kosong dari hati yang mendambakannya. Tetapi sebelum untaian kata cinta itu memabukkan setiap kita, maka ada baiknya sebuah lagu cinta yang syahdu dari Andi Meriem Matalata akan kita dengarkan terlebih dulu. Alkisah pada zaman dahulu ketika komunikasi lewat surat menyurat masih menjadi suatu kelaziman, seorang perjaka muda merantau keluar pulau untuk bekerja. Dan dengan terpaksa ia meninggalkan seorang gadis muda tunangannya yang menangis terseduh-seduh di hari perpisahan. Sebagai penghiburan, maka perjaka muda itu berjanji akan setia menulis surat setiap hari dan mengirimkannya untuk sang kekasih. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Ternyata sang perjaka muda itu betul-betul menepati janjinya. Ia setia menulis surat dan mengirimkannya untuk sang kekasih tanpa pernah absen satu kali pun. Surat itu dipenuhi dengan kata-kata cinta penuh wangi bunga yang menunjukkan betapa besar rasa cintanya kepada sang gadis pujaan. Ia juga berjanji akan segera pulang apabila ada libur panjang. Tetapi hal itu ternyata tidak pernah terwujud, bahkan ketika bulan berganti tahun. Surat demi surat tetap setia ia kirim sampai suatu hari ia menerima surat balasan yang berisi undangan pernikahan dari sang tunangan yang ternyata akan duduk di kursi pelaminan bersama tukang pos yang setiap hari mengantar surat kepadanya. Mudahnya bilang cinta. Memang mudah bilang cinta apabila hanya di bibir saja. Kata cinta dipuja rangkaian mutiara, tapi bila ternyata hanya di bibir saja, maka bisa menjadi bencana. Hal ini bukan hanya berlaku dalam relasi cinta sepasang kekasih, namun berlaku juga dalam relasi cinta yang jauh lebih luas antara sesama manusia atau antara sesama saudara seiman. Yohanes yang dikenal sebagai Rasul Kasih jelas memahami fenomena cinta hanya di bibir saja. Itulah sebabnya dengan hati penuh kasih ia menasihati. Anak-anakku, marilah kita mengasihi,
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Kata mengasihi yang digunakan Yohanes adalah kata Yunani agapao dan bukan phileo. Kata Yunani agapao artinya mengasihi dengan kasih agape, kasih tulus tanpa pamrih layaknya kasih Allah. Sedangkan kata Yunani phileo artinya mengasihi dengan kasih philia, kasih persaudaraan. Jadi bisa disimpulkan bahwa melalui pemakaian kata agapao, maka Yohanes mau mengingatkan bahwa persaudaraan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus dilandasi dengan kasih agape, kasih yang tulus tanpa pamrih layaknya kasih Allah, dan bukan sekadar kasih persaudaraan. Hal ini nampak jelas dari pernyataan Yohanes pada ayat sebelumnya, tepatnya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus tidak hanya bilang cinta atau sekadar mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah saja, melainkan ia betul-betul mewujud nyatakan perkataan cintanya dengan suatu tindakan kasih. Ia mengasihi kita, umatnya, dengan kasih agape. Dan dengan kasih agape inilah ia berkorban, menyerahkan nyawanya ganti nyawa kita. Sahabat-sahabat Kristus, begitu besar kasih pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita, orang-orang berdosa yang sejatinya tidak layak untuk menerimanya. Itulah kasih karunia Allah bagi kita. Dan oleh karena itulah merupakan kewajiban bagi kita untuk meneladani kasih Tuhan Yesus Kristus dengan mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih agape. Sama seperti kasih Tuhan Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kasih kita pun wajib disertai kerelaan menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Atau minimal disertai kerelaan untuk berbagi milik kita kepada yang kekurangan, sebagaimana dinyatakan oleh Yohanes. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Sahabat-sahabat Kristus, karena sedemikian besar kasih Allah kepada kita, maka sudah seharusnya lah kita juga saling mengasihi. Jadi, kita mengasihi saudara kita karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita dikasihi untuk mengasihi. Inilah hukum saling mengasihi. Dan hidup saling mengasihi inilah yang menjadi tanda hidup baru di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang mudah bilang cinta, tetapi apakah cinta itu memang nampak nyata di dalam tindakan kasih kepada sesama? Tentu kita tidak dapat mengaku mengasihi Allah jikalau kita tidak mengasihi sesama kita. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oleh karena itu, Yohanes menutup pembahasannya tentang kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru dengan suatu perintah yang tegas untuk mewujud nyatakan kasih. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Marilah kita hidup saling mengasihi. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi